Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri Husnul Khotimah yang solih dan solihah, kita bertemu kembali dengan mata pelajaran IPA dalam bahasan sistem ekskresi pada manusia. Organ ekskresi yang ketiga yaitu ginjal atau ren. Zat sisa dari ginjal berupa urin. Jumlah ginjal 2 buah atau sepasang. Ginjal terletak di rongga perut sebelah kanan depan dan di kiri depan ruas tulang belakang. Bentuknya seperti biji ercis dengan panjang 10 cm dan berat sekitar 200 gram. Di bawah ini terdapat gambar struktur ginjal. Silakan diperhatikan gambar tersebut yang dilengkapi dengan bagian-bagiannya. Bagian-bagian ginjal. Yang pertama korteks atau lapisan luar. Yang kedua medula atau sumsum ginjal. Dan yang ketiga pelvis atau rongga ginjal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama korteks. Pada korteks terdapat jutaan nefron sebagai penyaring. Nefron terdiri dari badan Malpighi dan tubulus contortus. Badan Malpighi diantaranya berupa kapsul atau simpai Bowman, gland glomerulus, yaitu berupa anyaman pembuluh kapiler. Sedangkan tubulus contortus terdiri dari tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus contortus collectivus. Di antara tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal terdapat lengkung Henle, yaitu pars ascendens yang berupa lengkungan naik dan pars descendens berupa lengkungan yang menurun. Fungsi ginjal diantaranya yang pertama untuk menyaring darah sehingga terbentuk urin. Yang kedua, mengekskresikan zat-zat berbahaya bagi tubuh, diantaranya berupa protein asing, yaitu urea, asam urat, dan macam-macam garam. Yang ketiga, mengekskresikan zat yang berlebihan, misalnya kadar gula darah yang melebihi normal. Yang keempat, mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler. Yang kelima, mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Berikutnya adalah proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Darah dari tubuh akan masuk ke arteri ginjal, kemudian masuk ke glomerulus dan kapsul Bowman. Di sini akan disaring sehingga dihasilkan urin primer atau disebut juga filtrat glomerulus. Urin primer masih mengandung zat yang berguna dan zat yang tidak berguna bagi tubuh. Tahap yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Filtrat glomerulus akan masuk ke tubulus contortus proximal. Di sini zat yang masih bermanfaat seperti asam amino, gula, itu akan diserap kembali, kemudian masuk ke lengkung Henle pas descendens. Selanjutnya dihasilkan urin sekunder atau filtrat tubulus.
Tahap yang ketiga adalah augmentasi atau pengeluaran zat yang tidak berguna. Urin sekunder atau filtratubulus akan masuk ke tubulus contortus distal. Di sini zat yang tidak berguna akan dikeluarkan, sehingga dihasilkan urin yang sebenarnya atau urin sejati yang sudah betul-betul sampah atau sudah tidak berguna lagi bagi tubuh manusia. Selanjutnya, urin akan masuk ke tubulus contortus collectivus, berlanjut ke pelvis renalis, ke ureter, ke kandung kemih, dan akhirnya keluar melalui uretra. Di bawah ini terdapat gambar nefron ginjal. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah urin. Di antaranya, jumlah air yang diminum, rangsangan atau stimulus saraf renalis, hormon antidiuretik atau ADH, dan jumlah garam yang harus dikeluarkan. Kandungan urin di antaranya air, urea, garam mineral, amonia, yaitu dari sisa perombakan protein, zat warna empedu sebagai pemberi warna kuning pada urin, dan zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, hormon, dan juga obat-obatan. Ciri-ciri urin yang normal diantaranya volumenya sekitar 1-2 liter per hari. Warnanya kuning bening, mempunyai pH sekitar 6, mengandung air, urea, dan amonia, berbau tajam, dan mempunyai berat jenis sekitar 1. Organ ekskresi yang keempat adalah hati atau hepar. Hati terletak pada rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Beratnya sekitar 2 kg, berwarna merah tua, dilapisi oleh selaput tipis yang disebut dengan kapsula hepatis. Zat sisa dari hati adalah empedu atau bilus dari perombakan eritrosit di dalam limpa. Di bawah ini terdapat gambar hati dan juga bagian-bagiannya. Fungsi organ hati diantaranya menyimpan gula dalam bentuk glikogen atau gula otot, mengatur kadar gula darah, tempat pembentukan urea dari amonia, menawarkan atau menetralkan racun, membentuk vitamin A dari provitamin A, dan sebagai tempat pembuatan fibrinogen dan juga protombin. Selanjutnya adalah proses perombakan sel darah merah atau eritrosit. Sel-sel hati yang merombak eritrosit disebut histiosit. Hemoglobin pada eritrosit yang sudah tua akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Hemin diubah menjadi zat warna empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dioksidasi sehingga menjadi urobilin yang berwarna kuning kecoklatan untuk mewarnai feses dan urin. Zat besi disimpan dalam hati, kemudian dikembalikan ke sumsum tulang. Dan globin adalah untuk metabolisme protein dan pembentukan hemoglobin yang baru. Bahasan selanjutnya yaitu kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Di antaranya yang pertama nefrolithiasis atau batu ginjal. Ditandai adanya batu pada ginjal atau saluran ginjal atau kandung kemih. Pada kandung kemih disebut kencing batu. Yang kedua gagal ginjal, yaitu ketidakmampuan ginjal dalam menjalankan fungsinya, sehingga
zat-zat yang harusnya keluar tertumpuk dalam darah. Diatasi dengan cara dialisis ginjal atau cuci darah secara rutin, atau dengan transplantasi atau cangkok ginjal dari pendonor. 3. Diabetes mellitus, yaitu terdapatnya gula dalam urin karena gangguan pengeluaran insulin. 4. Diabetes insipidus, yaitu meningkatnya jumlah urin karena kekurangan hormon ADH sebagai pengatur urin. Yang kelima, hepatitis, yaitu radang atau pembengkakan hati yang disebabkan oleh virus, alkohol, atau obat-obatan. Selanjutnya, upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Yang pertama, memperbanyak minum air putih minimal 2 liter sehari. Yang kedua, mengatur pola hidup sehat, yaitu cukup minum, makan bergizi, olahraga rutin, dan istirahat yang cukup. Kemudian, tidak mengonsumsi obat tanpa izin dokter, dan tidak merokok. Alhamdulillah, materi tentang sistem ekskresi sudah selesai. Di sini ada tugas mandiri, yaitu membuat gambar salah satu organ ekskresi dengan bagian-bagiannya. Gambar dapat mencontoh dari buku paket IPA, kemudian dibuat di buku atau di kertas, diwarnai dengan rapi, difoto, kemudian dikirim ke guru mapel via WA. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan kelas. Ibu mengucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.